kami merasakan tuntunan-Mu, terlebih kami merasakan kasih-Mu ya Bapa. Berbicaralah pada kami siang hari ini untuk merubah hidup kami, menguatkan kami, memberi kami harapan dari Yesus, harapan yang kekal, harapan yang merubah kami dan menguatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Silakan duduk saudara terkasih. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 10 dengan 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 dengan sampai dengan 17. Saya tanya Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Enggak secara kebetulan ayat ini mengenai ini. Elia dan janda di Sarfat. Elia dan janda di Sarfat. Berarti ini janda Sarfat. Siapa janda Sarfat? Mari kita baca firman Tuhan supaya nggak salah mengartikan. Sedikit-sedikit orang janda Sarfat, janda Sarfat. Siapa janda Sarfat? Sesudah itu ia bersiap. Siapa itu? Elia. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini kata Elia. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Berarti dia bukan agama kita, agama lain ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam keping dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan esok kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan buat anakmu. Sebab, nah di sini kuncinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Waktu itu musim kemarau, berapa tahun nggak ada hujan, dan janda ini tinggal rotinya tinggal 2 keping itu. Kalau dikasih Elia, tinggal lihat besok mati nggak ada makanan. Tetapi Elia berfirman, Tuhan mengatakan kasihkanlah itu, maka engkau nggak habis-habis. Dan sesudah cerita ini, sesudah itu tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyaknya tidak habis-habis. Kita tahu ceritanya, bahwa tepung itu tidak habis-habis, saudara. Kenapa? Karena dia percaya kepada firman Tuhan dan dia melakukannya. Banyak orang Kristen percaya firman Tuhan, tapi tidak sepenuhnya melakukannya. Saudara, ini firman bukan hanya untuk janda Sarfat yang mengaku janda Sarfat, kepada saya juga. Apakah saya percaya dengan kata Tuhan dan melakukannya? Saya terus introspeksi diri saya, saudara. Saya juga kadang-kadang ketakutan, kadang-kadang khawatir. Tuhan melarang, saudara. Jadi ini cerita seorang janda yang miskin, yang rotinya tinggal 2 keping. 2 roti maksudnya hari ini dimakan, besok dimakan, habis itu mati, selesai. Tapi Elia, firman Tuhan mengatakan kalau engkau memberi, engkau tidak akan habis. Ini pada orang miskin loh, bukan pada orang kaya. Jadi nggak ada janda kaya, janda Sarfat, janda miskin. Ya, jangan salah artikan ayat. Jadi kadang-kadang orang memakai ayat untuk berbelanja, nggak boleh pakai ayat untuk merubah hidup
saudara percaya firman Tuhan dan lakukan dengan baik, apa buktinya? Mari saudara, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita seperti Safan ini? Dan Safan ini apa yang harus kita lakukan? Apa Tuhan yang melakukan Tuhan? Supaya aku seperti Safan dan tidak habis-habisnya. Bukan kita akan 7 keturunan, 2 keturunan pun bisa habis kalau nggak pulang terkenal. Tapi supaya hidupku, anakku, dan jemaatku tidak akan henti-henti berkata berita kalau kami percaya dan lakukan. Amin. Apa yang kita harus lakukan, saudara? Apa yang harus? 2 poin yang harus lakukan. Pertama, serahkanlah hidupmu, pasrahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh persoalanmu, apapun kekhawatiranmu, apapun ketakutanmu, apapun yang engkau takut, serahkan ke tangan Tuhan. Kalau kau masih takut, besok mau makan apa? Engkau khawatir, besok makan apa? Engkau tidak percaya dengan firman Tuhan. Engkau akan tidak diberkati. Iblis akan terus menakut-nakuti kita. Iblis akan terus meneror kita. Iblis terus menakut-nakuti, membuat kita khawatir. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, pendeta, udah 2 tahun, takut saudara. Waktu gimana anak yang 7 ini, maka apa lagi? Gimana masa depannya? Ulang tahun lagi, gimana? Tuhan beritahu saya melalui jangan kau takut, jangan khawatir. Kau percaya Tuhan hebat. Ini khotbah menurut saya, saudara. Terserah saudara-saudara. Menurut kita semua, untuk kita seperti janda Safan yang bukan orang Israel, yang bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi dia percaya dengan apa firman Tuhan. Tengok di ayat terakhir, waktu anaknya mati dan disebut oleh Elia, ini menyatakan bahwa dia betul percaya kepada Tuhan. Ayat terakhir, kemudian kata perempuan itu, janda itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Percaya dengan kata-kata Tuhan benar. Ujian akan ada ujian. Apa ujian itu? Supaya kita nggak percaya kepada firman Tuhan, supaya kita takut. Wah, Tuhan nggak mau seperti itu. Lihat waktu Petrus datang kemari, bisa jalan, tapi dia khawatir, takut, tenggelam. Serahkan ketakutanmu, serahkan kekhawatiranmu, serahkan apapun problem kepada Tuhan dan jalan pada Tuhan. Dengar baik. Waktu Musa pegang tongkat, masuk Musa, tongkatnya nggak jadi apa-apa. Tapi serahkan pada Tuhan. Belahlah laut kata Tuhan, belah. Tongkat itu bisa belah. Kenapa? Dia serahkan tongkat itu pada Tuhan. Waktu saya sangat menarik cerita pendeta Cuk yang cacat. Dia cacat, orang tuanya begitu mengasihi. Dia sekolah di ejek sama orang, apa kau cacat? Sampai dia mau bunuh diri. Tapi karena begitu kasihnya bapaknya, dia ingat dia tidak bunuh diri. Dia cari Yesus. Kalau aku serahkan cacatku ke tangan Yesus, dia akan pakai aku luar biasa. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Begitu kemana? Kenapa? Karena diserahkan hidupnya pada Tuhan. Apa ketakutan? Apa kekhawatiran? Serahkan ke Tuhan dan percaya Tuhan. Kalau Tuhan serahkan, kau nggak percaya, itu kita tidak berlaku firman. Kita percaya dan serahkan, kita berlaku firman. Lihat, apapun serahkan kepada Tuhan. Apa? Lihat ini. Waktu di tangan anak-anak itu, di tangan anak-anak apa dia? 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu semua ceritanya. Tangan anak kecil. Serahkan ke Tuhan Yesus. 5 sama 2 sampai puluhan ribu sama tidak sampai lebih. Kenapa? Diserahkan ke Yesus. Apa masalah kita? Apa problem kita? Serahkan ke Tuhan dan yakin. Jangan ragu, jangan khawatir. Karena iblis tahu itu kita ragu, itu khawatir. Berkat Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada. Tuhan tak mau kita percaya setengah-setengah. Tuhan tak mau percaya Tuhan kita 90%. Jangan takut firman Tuhan untuk menutupi kesalahan kita. Takutlah kita untuk berubah kesalahan kita. Dengar saja. Jangan pakai firman Tuhan untuk menutupi kesalahan kita, tapi pakai firman Tuhan untuk merubah diri kita, untuk memperbaiki kita, untuk menyenangkan.
dia hanya duduk. No. Firman ini untuk saudara dan saya. Saya butuh firman ini. Dan saya makin percaya. Saya melihara Tuhan. Tidak takut masa depan saya. Tidak takut apapun terjadi ke depan. Tidak takut apa-apa. Aku tahu. Pasti engkau akan melindungi aku. Pasti engkau menjaga aku. Pasti engkau mencukupi. Semakin percaya 100%. Walaupun dampaknya berat. Gak apa-apa. Kita harus serahkan apapun kepada Tuhan dan percaya di tangan Tuhan akan menjadi hebat. Di tangan Tuhan akan berubah. Di tangan Tuhan kita masih tahu. Bukan sekarang, dia nanti endingnya. Tuhan mau proses. Apa kau percaya? Apa kau percaya? Apa kau kuat? Apa kau kuat? Gitu kau percaya, kau kuat, nggak takut. Lihat apa yang kita tidak pikirkan itu. Itu yang pertama. Serahkan dengan sepenuhnya ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, apapun serahkan dengan Tuhan dan Tuhan bekerja dalam proses. Yang kedua adalah cara pandang kita, cara sikap kita sudah benar kan? Cara sikap kita, sikap bagaimana? Kita harus memiliki sikap bagaimana? Pertama, jangan takut ditegur. Jangan takut dinasihati. Jangan takut diejek. Jangan takut difitnah. Jangan takut dihina. Jangan. Kalau kau takut, berarti kau bukan pengikut Kristus. Kristus sudah beri contoh. Difitnah, dicaci, dimaki, dia tidak takut. Dan dia mengampuni. Jangan sedikit-sedikit jauhi orang fasik, benci seorang dengan fasik orang. Tahu di fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan dan melawan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Itu orang fasik. Kalau orang jahat, kata Tuhan Yesus, aku datang untuk orang jahat, bukan untuk orang yang aku untuk berdosa, aku untuk orang perampok, aku untuk kayak Pak Adam yang sebenarnya jangan mengenal pada dia. Itu kata Tuhan Yesus. Bukan nanti kita biar kita nggak bergaul dengan orang fasik. No. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Itu orang fasik. Kalau itu kita jauhin, mereka kenal Tuhan, mau nggak percaya pada Tuhan. Tapi kalau orang jahat, perampok, pencuri, pembunuh, kita rangkul, kita injili supaya berubah atau bergila sekalipun. Itu kita kejar supaya dia berubah. Karena saya mengubahkan Tuhan dari penjara dan yang benar. Kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Bukan kayak aja, jadi kita nggak apa. No, nggak apa, saya menegur orang supaya mengerti. Jangan nanti sampai nggak masuk surga. Bukan mengatakan Tuhan bawa aku udah berpuji Tuhan, sudah aku bawa orang saya bawa Tuhan. Oh Tuhan, no. Apa kau takut firman? Itu yang penting dari saudara dan saya. Kita takut firman, kau usah takut. Iblis kita buat takut. Iblis buat kau benar, kau betul, kalian salah. Itu ikutnya iblis. Kalau kita salah, kita mau bangun hidup kita, mau rendah hati kepada Tuhan. Kau sujud kepada Tuhan. Ini jangan gesek kaki tapi nggak bersombong. Toh kayak gesek kaki, nggak pulang gesek kaki. Berperilaku seperti gesek kaki. Saya paling benci kamu munafik. Tuhan paling benci kamu munafik. Tuhan bilang jangan kau contoh orang Parisien. Tapi dengan apa katanya? Jangan kau contoh. Karena Parisien kan dia ngomong tapi nggak pernah know. Ya. Jadi mari kita punya sikap seperti apa ya? Sikap seperti Kristus. Itu saya belajar. Saya mesti proses. Ya tadi jangan takut dicaci, jangan takut dimaki, jangan takut dihina. Saya sering biasa saya terima. Bukan saya dari luar fisik. No, saya terima. Terima kasih. Saya boleh cuma nasihatnya saya salah. Tegur saya berterima kasih supaya saya berdoa di dalam pendeta yang benar, bukan pendeta bohong-bohongan. Pendeta yang untuk cari jiwa. Saya pakai firman Tuhan ini untuk menjaga jiwa dan merubah saudara dan merubah saya. Untuk mencari ini. Ini untuk supaya orang makin mengerti akan firman Tuhan yang sebenarnya jangan dirubah firman Tuhan itu. Firman Tuhan ini adalah dihilangkan Roh Kudus. Ini sampai sini janda sampah dan janda sampah. Dia tinggal sepotong roti lagi. Berarti akan janda sampah kalau dan janda. Kita tinggal 2 roti, tapi mau korban. Amin. Itu. Jangan bilang dulu jumpa baru berapa sih jumpanya? Saya paling nggak senang kalau orang bilang saya sudah berkorban ke GBI apa? Berkorban. Saya sendiri nggak pernah berkorban saya di sini.
Kalau ada bilang berkorban, itu kerjanya. Saya sendiri belum merasa tidak berkorban, belum pernah apa, saya terus berbuat, dan itu bukan pengorbanan, dan itu karena Tuhan yang berkasih kasih dari Tuhan kok apa yang korban? Dan itu Tuhan untuk melihatnya. Jadi jangan melayani korban, no, kita masih banyak yang harus kita kerjakan. Tuhan yang berkorban itu benar betul. Kita lagi melayani kan, dan aku suka melayani. Aku mencinta pelayanan, aku cinta minta. Kenapa? Itu aku menimba aku rasa hadirat Tuhan. Dengar baik para musik. Kalau Anda betul-betul bermusik dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hati tulus, sukacita itu lebih uang. Sukacita luar biasa. Maka saya suka minta. Kalau saya sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan, sungguh-sungguh memuji Dia, saya merasa sukacita. Tapi kalau diminta, mau show, mau gaya, mau acting, nggak terima sukacita, nggak terima berkat. Nggak terima berkat. Untuk apa? Semalam saya lihat sosok Pak Paris. Saya lihat semalam, pas saya lihat Pak Paris. Saya ini tidak dapat bahagia. Saya dibedai, menari sampai jam 2 pagi. Besok ganti cewek, besok ganti lain, cantik. Tak ada bahagia. Kalau gitu pergi gerila tuh, mau jadi apalah katanya, apa namanya, mau masuk sesuatu agama. Tengok, orang kaya raya gak dapat bahagia. Walaupun tiap hari bisa ganti cewek, faktor bisa 10 dibayar, gak ada bahagia. Siapa itu yang jago yang nyanyi itu dulu, yang Kribo itu? Apa itu namanya? Apa namanya itu? Artis itu yang Kribo itu? Bukan dari dunia, Michael Jackson. Terhebat di dunia, kaya raya, gak dapat bahagia. Kenapa? Dia selalu berusaha berjalan, aku tak baik nomor satu, aku tak nomor satu. Mati mengemaskan. Yang cantik Marilyn Monroe, tercantik di dunia, mati bunuh diri. Elvis Presley, kok penyanyi rock, top rock, minuman keras mati, binasa. Jangan cari kehebatan dunia, jangan cari apa dulu, tapi cari Tuhan. Engkau bisa kaya, tapi engkau bahagia. Engkau bisa kaya raya, tapi dalam Tuhan. Engkau bangga dengan Tuhan, bukan engkau makin rugi, engkau makin sedekah di doa. Saya sudah rasakan kok. Teruslah kita berbuat pada Tuhan. Teruslah berbuka pada Tuhan seperti kau. Ini aku Tuhan manusia berdosa. Ini manusia aku pendeta yang tak ada apa-apa. Ajak aku Tuhan supaya bisa menjadi gembala yang benar. Ajak aku Tuhan supaya bisa menjadi penginjil yang benar. Yang sesuai apa yang disampaikan itu urusan untuk menolong aku dan keluarga aku dan jemaat yang dicintai. Jadi orang benar, jangan sia-siakan hidup yang sedikit lagi. Sebentar lagi Tuhan jatuh. Kita mau dibilang apapun nggak persoalan. Penting aku cinta kau. Aku percaya Tuhan. Sekarang ketakutan yang selama ini berpegang, sekarang selama ini kekhawatiran yang kau pegang, sekarang apa yang kita lakukan itu, kuserahkan ke tangan-Mu Tuhan. Aku bebas. Aku tidak takut lagi. Aku tidak khawatir. Walaupun keadaan di depanku seakan membuat aku takut, walaupun keadaan ke surga, tapi aku tidak takut karena aku serahkan tangan Tuhan. Apa yang tidak mungkin karena Tuhan aku hebat, aku bercinta, dia berdasar. Yang penting aku percaya menunggu waktu Tuhan. Doa saya, walaupun kita sedikit, jadi coba yang kuat, coba kita bertahan, coba menanti. Saudara yang terkasih, pada hari Selasa 4 hari lalu saya jatuh, saudara. Saya jatuh dari 4 tingkat tangga, saudara. Saya pergi ke apa kami tempat apa kolam kami yang apa namanya berair, tapi mesti naik 4 tingkat, saudara. Saya ke sana, saya pakai slotnya hotel. Saya balik, saya gelincir meluncur ke 4 tingkat, cek 4 tingkat. Saya pikir kepala saya kena atau tangan saya patah, tapi kaki ke kanan diri saya ini, saudara, bengkak besar dan saya kesinsir. Dia bilang retak dari 2 dan 3. Saya pilih foto. Saya yakin Tuhan, kaki saya tidak akan retak. Hasil foto tidak retak. Saya bisa jalan, hanya sedikit agak pincang. Dan ke depan tidak mengalami saya ke penginjil. Karena I love you. Saya melihat pertolongan tangan Tuhan. Bibi saya melihat saya, Pak, kalau Bapak umur 67, itu udah pasti patah, udah retak. Kenapa tingkat, cek 4 tingkat. Untuk kepala Bapak gak kena, untuk gak patah, gak retak. Berapa tahun yang lalu saya jatuh dari kapal dari lantai 8, saudara. Pantat saya hancur. Tukang pijit saya panggil dari Medan. Kami pikir sudah retak, itu udah patah. Ternyata enggak. Kalau retak atau pakai kok nggak bisa jalan seumur hidup. Tuhan tidak izinkan, saudara. Walaupun serasa sakit, tapi Tuhan tetap tolong. Tetap tolong. Doa saya, jadilah Tuhan yang kuat.
menegaskannya kepada Elia, dan lihat dia tidak berkurang terus menerus. Karena apa? Dia percaya firman Tuhan dan dia lakukan. Suasana. Jadi kita orang percaya Tuhan dan melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan satu lagi saya kasih tahu, Esther itu anak dari orang miskin yang susah, tapi diserahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia jadi ratu. Maria dari Nazaret, kota yang paling nggak benar, kota yang paling kecil dari kota paling nggak benar, kota yang paling susah dari Israel. Nazaret Maria, orang yang sederhana, menjadi mama Tuhan Yesus di dunia, dan orang-orang yang biasa. Kenapa bisa begitu? Karena dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidupnya untuk Allah. Di dalam proses iblis ingin menakut-nakut, membuat curiga, jangan takut. Pegang terus Tuhan, pegang Tuhan, sampai tunggu waktunya Tuhan, sampai tunggu terus waktu Tuhan. Kalau Tuhan tidak bakal bukan takut, tetap cinta kau Tuhan. Bapak kita Bapak yang baik, yang rela mengorbankan anak tunggal. Bapak dunia aja baik, apa yang orang surga yang rela mengorbankan. Dia pasti tolong saudara. Yang kuncinya, apakah engkau percaya pada anakku, pada anakku? Apakah engkau melakukan apa yang bersama anakku? Apakah engkau percaya sampai waktu proses? Dan setelah kau proses, lihat apa yang kau berbuat. Nama Tuhan dimuliakan dan kita pasti tidak berkekurangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, bukti angkat dan dipulihkannya. Dan saya lupa tadi kata pulang, satu tidak mengeluh, satu tidak malas, satu tidak bergosip. Yang gosip, yang penting kabar baik disampaikan dan bertegur dan melihat dari segi pandang yang positif. Waktu Goliat berdiri di bangsa Israel, sini bangsa Israel kalah satu kali akan kumusnahkan. Semua bangsa Israel yang tegap-tegap sudut pandangnya ketakutan besar. Tapi datang masih Daud yang kecil, mempunyai sudut pandang yang beda dari orang-orang yang ketakutan melihat musuh besar. Apa kata Daud? Kau betul besar, tapi Tuhan jauh lebih besar dari engkau. Dan dia maju, dan dia menjadi kemenangan. Bisa raksasa ini membuat kita takut, membuat kita panik dan segala macam. Bilang pada dia, Tuhan lebih besar, engkau akan kukalahkan ketakutan, bukan kukalahkan. Terus maju, pasti engkau menang. Karena Tuhan kita maha pengasih dan pengajar. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, bukti angkat dan dipulihkannya. Saya mau kita semua komitmen kita dalam hati kita tidak takut melihat masa depan kita. Kita tidak khawatir dengan masa depan kita. Letakkan tangan Tuhan, berjalan sesuai apa kata Tuhan, berjalan dengan sesuai firman Tuhan, lakukan, walaupun sulit lakukan.